17 sampai dengan ke-20, marilah kita buka bersama-sama. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian dan kemudian menuntun kita untuk mendalami bagian ini. Matius 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Fokus perenungan kita pada sore hari ini akan mengambil dasar ayat yang ke-20 sebagai ayat emas. Marilah kita baca ulang bersama-sama dengan saya ayat yang ke-20. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita mau mulai dengan berpikir, mengapa Tuhan Yesus mengawali khotbahnya di bagian ini dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Mengapa Tuhan Yesus mengangkat bagian ini atau mengangkat kalimat tanya ini sebagai awal khotbahnya? Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Taurat adalah firman Allah yang diberikan melalui Musa, kemudian kitab para nabi itu mewakili bagian lain dalam perjanjian lama. Jadi secara prinsip hukum Taurat dan kitab para nabi maksudnya adalah seluruh perjanjian lama, mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi dalam urutan Alkitab yang kita kenal. Mengapa Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu sangka aku seperti itu"? Mengapa, saudara-saudara? Rupanya karena ada isu dan gunjingan tentang prasangka tersebut. Ada orang-orang yang menduga dan kemudian mengisukan bahwa Tuhan Yesus ini mau membongkar bangkir Taurat. Bahkan dia meniadakan Taurat. Dia tidak mematuhi Taurat. Isu tersebut terutama santer dilancarkan oleh kelompok Farisi dan ahli Taurat. Mengapa, saudara-saudara, ada isu dan gunjingan tersebut? Karena pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Injil, memang tidak sedikit kali itu keluar dari praktek kehidupan agama yang merupakan kebiasaan pada zaman itu. Sehingga para pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat, merasa status quo mereka itu dilangkahi. Mereka sudah memimpin umat Israel sekian lama, mengajarkan mereka hal-hal rohani, bagaimana hidup agama yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan beberapa tindakan dan juga pengajaran-pengajaran yang kok tidak sejalan dengan kebiasaan yang sudah lazim dilakukan. Kita ambil contoh beberapa, misalnya
Mereka menganggap Sabat itu harus disucikan sedemikian rupa dan tidak boleh melakukan ini dan itu. Nah, kita tahu memang ada hukum mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Jangan kamu melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Karena Allah sudah memberikan 6 hari untuk bekerja, maka hari ke-7 beristirahat dan mengingat Allah. Tapi mereka pikir, ya bagaimana kita kan tetap mesti ada sesuatu yang kita kerjakan. Makan itu kerja tidak? Oh ya, makan juga kan kata kerja itu makan. Kita perlu makan pada hari Sabat juga. Tapi masak, nah ini masak yang jangan. Masak itu sudah kerja yang mestinya hari lain, bukan hari Sabat. Jadi pada hari yang ke-6 mereka masak double. Pada hari ke-7 pada hari Sabat tidak masak. Jalan itu kerja enggak? Tak mungkin kita sepanjang hari Sabat itu duduk diam saja. Mereka pikir kita juga masih harus jalan, mungkin jalan ke meja makan, jalan ke kamar mandi. Lalu mereka mengatur, oke, jalan itu boleh dalam hari Sabat sebatas tertentu. Mereka menentukan jarak. Ya, lebih dari itu, itu sudah bekerja, jadi tidak boleh. Dia banyak sekali aturannya. Tapi waktu Tuhan Yesus datang dan melayani, dia pergi pada hari Sabat dia pergi ke rumah sembahyang atau ke bait Allah. Lalu ada orang yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi tidak senang. Mereka bilang hari Sabat itu hari buat berbakti, bukan hari untuk datang meminta kesembuhan. Datanglah mencari kesembuhan pada hari lain. Hari Sabat itu berbakti saja. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Cobalah kamu jujur menjawab. Kalau pada hari Sabat domba atau keledaimu itu kecemplung di sumur, kamu angkat tidak? Atau kamu tunggu sampai besok? Sebab itu hari Sabat. Oke? Wah, nggak usah dijawab lagi. Kalau domba atau keledai kecemplung, kalau tunggu sampai besok, ya mati dong, game over. Jadi cepat-cepat ditolong diangkat, meskipun itu di hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan di sini ada keturunan Abraham, sekian puluh tahun dia menderita karena sakit. Masa akan tidak kita tolong? Kalau Tuhan mengatakan Sabat itu diadakan untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia, bukan manusia diciptakan untuk Sabat. Waduh, mereka merasa tertemplak sekali. Selama ini mereka mengajar Sabat itu harus dikuduskan sedemikian rupa dengan sekian banyak peraturan. Tapi kalau Tuhan Yesus malah seperti membongkarnya. Lalu murid-murid pada hari Sabat memetik gandum dan makan. Menuai gandum itu kan tidak boleh pada hari Sabat. Mengapa memetik gandum pada hari Sabat? Mereka mengklaim hal ini. Murid-murid Tuhan makan, sebelum makan tidak cuci tangan. Padahal mereka mengatur adat istiadat segala macam itu, termasuk dengan mencuci tangan dan segala macam adat pembasuhan. Tapi Tuhan mengatakan, it's okay, makan dan cuci tangan itu nggak apa-apa. Sebab yang masuk dari mulut dalam perut tidak menajiskan manusia. Oke, sebab yang masuk ke dalam perut itu nanti dibuang ke dalam restroom, kata Tuhan Yesus. Sebaliknya yang keluar dari dalam itu menentukan menajiskan atau tidak. Sebab dari dalam mungkin keluar pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang cabul, iri hati, dengki, dan sebagainya. Wah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa terpelak. Jadi mereka mengisukan Tuhan Yesus datang untuk meniadakan Taurat. Buat kita adalah pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan, bagaimanakah hubungan Tuhan Yesus dengan Taurat khususnya dan Perjanjian Lama umumnya. Yaitu apakah Taurat dan Perjanjian Lama masih valid, masih berlaku untuk kita umat Perjanjian Baru, orang-orang Kristen yang berbakti kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan, no, sekarang kita nggak perlu lagi Taurat dan Perjanjian Lama, sebab kita sekarang di bawah anugerah.
dan hidup di dalam zaman perjanjian baru. Semua yang lama itu sudah berlalu, gak perlu lagi. Bagaimana kita menyikapi hal ini, saudara? Maka kita perlu belajar beberapa hal. Kita perlu mengerti ada 3 bagian besar dalam Taurat. Ringkasnya itu ada 3 bagian, yaitu 1, Taurat yang berupa hal-hal bersifat hukum, judicial, berupa undang-undang yang mengatur perilaku pribadi dalam tatanan masyarakat dan alam sekitarnya. Kita melihat di sana ada undang-undang tentang bagaimana kalau terjadi pertikaian, bagaimana kalau seseorang menemukan keledai yang tersesat, bagaimana menyikapi tanah, berapa lama harus ditanam, kapan harus diistirahatkan, sebagainya. Itu hukum yang bersifat judicial ini. Kemudian ada Taurat yang bersifat seremonial, Taurat yang mengatur ritual atau tata upacara, bagaimana menyembah Allah dan bagaimana dapat dibenarkan di hadapan Allah. Imam yang mau memimpin upacara, bagaimana menyucikan diri, harus berapa hari sebelumnya. Lalu minyak untuk lampu di bait Allah harus dibuat dari minyak yang bagaimana. Roti yang dipersembahkan, tepung apa, takarannya bagaimana. Terus segala macam aturan-aturan seperti itu merupakan Taurat yang bersifat seremonial. Dan kemudian ada bagian yang lain, yaitu Taurat yang mengatur moral, bagaimana manusia hidup dalam tanggung jawab kepada Allah dan sesama. Ada 3 bagian besar di dalam Taurat. Dan tujuan dari Taurat diberikan oleh Allah adalah untuk bukan membebaskan manusia dari dosa, tapi untuk membimbing manusia menyadari mereka berdosa dan dosa itu parah sekali akibatnya. Melalui Taurat, Tuhan berkata, lakukanlah Taurat, maka kamu akan hidup. Maka manusia disuruh berusaha mentaati Taurat. Tetapi dengan adanya Taurat, pertama manusia mengerti adanya dosa, karena ada aturan. Iya kan? Kalau kita di jalan raya tidak ada speed limit, kita jalan 90 mile per jam, kita tidak merasa melakukan suatu pelanggaran. Tetapi karena ada speed limit, peraturannya adalah 65 kecepatan batas itu, maka kalau kita lari 80, ya jelas kita kalau di tiket ya kita tidak bisa lawan apa-apa karena memang kita melanggar. Jadi peraturan memberitahukan bahwa kita melakukan pelanggaran kalau kita memang tidak mematuhinya. Demikian maksud Taurat. Dan melalui Taurat itu manusia seluruh dunia ini dituntun untuk menyadari bahwa kita berdosa dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Kita tidak bisa mematuhi semua peraturan itu dengan teliti. Yang ini kita patuhi, yang ini kita langgar. Ada saja yang kita langgar. Semua itu Allah di dalam hikmat-Nya berikan untuk menuntun kita. Demikian menurut keterangan Paulus dalam surat Galatia. Menuntun kita untuk sampai pada suatu titik kita sadar, aku tidak bisa hidup dengan mentaati Taurat. Binasalah aku kalau begini. Supaya apa? Supaya ketika Allah menawarkan jalan keluar yang baik, yang terbaik, yaitu Injil, kabar baik itu. Apa kabar baiknya? Bahwa Allah menyediakan anugerah keselamatan, dosa diampuni. Tidak perlu kamu yang berbuat, tetapi aku merampungkannya melalui putraku yang aku utus. Disalibkan, ganti kalian. Dia menanggung dosamu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Hanya percaya kepada penebusan yang dirampungkan. Kamu akan diselamatkan. Maka, karena kita sudah melewati tahapan Taurat, ketika ditawarkan Injil, hati kita begitu gembira dan bersyukur atas anugerah Allah. Kalau tidak ada Taurat, Injil ditawarkan, manusia tidak menghargai Injil. Manusia bilang, masa cuma percaya saja? Aku mau berusaha, aku bisa kok selesaikan urusanku sendiri dan masalah dosaku.
Tetapi ternyata dengan adanya Taurat, kita tahu dan terbukti bahwa kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Nah, itulah maksud Taurat. Lalu Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat yang tidak mampu kita genapi. Tuhan Yesus menuruti semua peraturan Taurat. Urusan seremonial, pada usia dia 8 hari, dia dibawa ke bait Allah untuk disunat di sana. Atau untuk dipersembahkan kemudian, dikembalikan kepada Allah. Keluarganya memberikan korban seturut dengan peraturan Taurat. Setiap hari Sabat Tuhan Yesus pergi ke rumah sembahyang atau ke bait Allah. Dan dia mengikuti semua aturan-aturan yang diatur oleh Taurat. Dia menuruti itu dengan sempurna supaya dia mewakili kita. Kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Menggenapi di dalam bahasa asli itu bukan cuma sekedar melaksanakan, menunaikan atau melunasi dalam arti mengakhiri, melainkan menggenapi berarti memenuhi. Memenuhi sebagaimana makna tujuan yang dimaksudkan. Nah, ini penting sekali. Tuhan bukan cuma mengikuti secara letterlek, tapi dia memenuhi sesuai dengan maksud tujuan Taurat itu ditetapkan. Dia melaksanakannya tuntas sambil memenuhinya dengan makna yang sebagaimana dimaksudkan oleh Allah sang pemberi hukum tersebut. Tuhan Yesus juga memenuhi dan melaksanakan menggenapi tujuan utama dari sistem korban, system of sacrifices, sistem korban. Di dalam Taurat begitu banyak aturan mengenai korban. Sebetulnya itu apa artinya? Sebenarnya segala macam ritual dan sistem korban itu hendak mengajarkan suatu hal yang penting, bahwa dosa itu serius. Dosa mendatangkan hukuman, dan dosa harus ditebus dengan kematian dan penumpahan darah. Di dalam Ibrani pasal 9 dikatakan, karena tanpa darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan semua yang sebenarnya dalam Taurat hanya merupakan bayang-bayang. Sebelum Tuhan Yesus datang, secara berkala di dalam hari-hari raya tertentu, orang Israel diwakili oleh imam, mereka membawa korban, binatang korban, domba atau sapi, kemudian disembelih, darahnya diupacarakan di dalam ritual agamawi tersebut untuk melambangkan penebusan dosa. Apakah darah binatang bisa mengampuni dosa manusia? Saudara-saudara, secara logika manusia itu harkatnya lebih tinggi dari binatang. Bagaimana mungkin darah binatang bisa menebus dosa kita manusia? Semuanya itu hanya merupakan satu simbol. Pertama, dimengertikan kepada umat, dosamu ini parah sekali dan serius. Karena dosamu, kamu menanggung hukuman. Dan hukumanmu hanya bisa ditebus kalau ada korban yang menggantikan kamu. Dan korban itu harus mengalami kematian. Dan kematiannya dengan penumpahan darah. Tetapi semuanya itu merupakan simbol ternyata. Satu hari Allah menyediakan korban yang sempurna, yaitu anaknya sendiri. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah dia, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Manusia berdosa harus ditebus oleh seorang manusia juga. Tetapi tidak ada manusia manapun yang bisa menebus dosa kita. Karena manusia siapapun, dia sama seperti saya dan saudara. Dia mengidap dosa asal sejak dia dikandung dalam rahim ibunya. Dia juga melakukan dosa-dosa selanjutnya. Bagaimana dia bisa menebus kita? Yesus Kristus adalah putra Allah yang menjelma menjadi manusia, suci, tanpa dosa, dan dia tidak melakukan dosa apapun. Dia sempurna dan dia mentaati semua kehendak Allah. Dalam hidupnya dia mematuhi setiap firman Allah. Yang
Yang pada waktu itu dikenal adalah perjanjian lama, Taurat dan kitab para nabi. Lalu dia mengikuti kehendak Allah, naik ke kayu salib, memberikan dirinya menjadi korban tebusan yang sempurna. Dia menggenapkan semua tuntutan Taurat atau firman Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Nah, orang bertanya kemudian, kalau semua sudah digenapi, apakah kita umat perjanjian baru masih perlu perjanjian lama? Saudara, tadi kita sudah mendengar tentang Taurat, 3 bagian besar, judicial dan seremonial serta moral. Nah, perlu kita mengerti bahwa untuk urusan judicial dan seremonial secara praktis itu tidak mengikat lagi. Segala macam aturan-aturan yang jelimet mengenai hukum dan undang-undang, dan kemudian juga mengenai aturan-aturan mengenai seremoni, korban, pembasuhan dan sebagainya, tidak mengikat lagi. Kalau kita mempelajari perjanjian baru, sudah begitu banyak penjelasan, kita setelah yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi perlu melaksanakan tuntutan Taurat seperti itu. Namun hukum moral itu bersifat langgeng. Setidaknya yang dirumuskan dalam 10 hukum itu berlaku sejak awal sampai akhir dunia ini. Prinsip-prinsip yang diringkas dalam Dasatita atau 10 hukum itu tetap berlaku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadirat Allah. Jangan membuat atau menyembah patung berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu hormatilah ayah ibu kita. Sampai kapanpun setiap anak terpanggil untuk menghormati ayah ibunya. Lalu hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik sesama kita. Itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Itu adalah hukum yang langgeng, hukum yang bersifat kekal. Dan lebih dari itu, jiwa atau intisari Taurat termasuk judicial dan seremonial sebetulnya tetap perlu dihayati dan diajarkan. Kalau kita mempelajari semua hukum peraturan mengenai hubungan dengan sesama, bagaimana memperlakukan alam sekitar kita, bagaimana memperlakukan tanah, ladang, dan sebagainya, sebetulnya itu ada intisari di dalamnya. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang bersifat prinsip seperti yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Tentang bagaimana kita merugikan orang lain, maka Tuhan Yesus katakan kalau kamu tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kamu suka orang memberikan kamu berkat dan untung dan peluangan, kamu lakukanlah itu secara positif kepada orang lain. Yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Itu adalah salah satu inti dari seluruh hukum di dalam perjanjian lama. Juga hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, pikiran, dan kuatmu, serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah intisari seluruh hukum Taurat dan perjanjian lama. Dan hukum moral, hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu, karena Allah yang memanggil kamu itu pun kudus adanya. Jadi saudara lihat, kita meskipun secara rinci tidak lagi melakukan hukum-hukum dan undang-undang Taurat, tetapi secara intisari itu tetap merupakan sesuatu yang kita perlu mengerti, diajarkan kepada kita, dan kita lakukan. Dan setelah Tuhan Yesus menjelaskan semua itu sampai di sana, dia kemudian kembali kepada satu hal yang paling penting. Itu yang tadi sudah baca menjadi ayat emas kita. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa maksud Tuhan Yesus? Mengapa dia mengatakan ayat yang penting ini? Kembali kepada awal permulaan khotbah Tuhan. Tuhan berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Mengapa? Tadi kita sudah mengerti. Karena orang-orang mengisukan Tuhan Yesus kok membongkar Taurat. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Taurat menurut kacamata orang Farisi dan ahli Taurat.
Karena apa? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka melakukan cuma hal-hal secara lahiriah dari Taurat. Lalu mereka membuat peraturan-peraturan yang jelimet dan merasa diri sudah beres karena mereka secara legalistik memelihara aturan-aturan itu. Pada hari Sabat tidak menempuh perjalanan lebih dari batas yang ditentukan. Mereka kalau mau melakukan sesuatu ada ritualnya. Oh, semua sudah. Memberi persembahan. Oh, mereka berikan persembahan 1/10. Oke, mereka berikan perpuluhan. Tetapi mengenai keserakahan, ketamakan kepada harta benda, orientasi kepada uang tetap menjadi dominan dalam hidup mereka. Sebenarnya Allah mengajar kita memberi perpuluhan seperti dipilihkan satu quote setiap kali kita mau memberi persembahan. Saudara lihat, tithing itu sebetulnya mengajar kita untuk mengerti bahwa kita perlu mengutamakan Allah. Semua itu milik Allah, semua dari Allah, semuanya untuk Allah. Bukan cuma 1/10, bahkan semuanya adalah milik Allah. Dan kalau Allah mau minta, kita rela memberikan semua, karena itu adalah milik Dia. Tapi orang-orang Farisi, mereka cuma mengukur hal-hal kesucian dari hal-hal yang di luar saja. Tuhan Yesus berkata, kamu itu seperti kubur. Di luar kelihatan bersih, dilabur kapur, putih, tapi di dalamnya kamu penuh dengan kebusukan. Kamu seperti orang begitu suci, jubahmu kamu tata dan rawat begitu anggun sekali. Kamu berdoa di persimpangan jalan, kamu berpuasa, kamu begitu teliti melakukan semua hukum itu. Tetapi hatimu penuh keculasan, penuh iri hati, merasa tersaing dan sebagainya. Kita tahu Tuhan Yesus mengalami penyaliban itu adalah karena dengki orang-orang Farisi dan ahli Taurat serta imam-imam kepala ini. Mereka begitu kelihatan begitu bersih di luar, tetapi hati mereka tidak beres. Tuhan menunjukkan hal ini melalui pengajaran dan tindakan-tindakannya. Untuk kita, umat perjanjian baru, orang-orang yang sudah ditebus oleh korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Tuhan berkata, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, Tuhan mau kita menempuh kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bukan cuma secara legalistik, bukan cuma mematuhi, oke lah, aku orang Kristen harus bagaimana? Oke, harus ya baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab, tapi habis baca kita lupa. Buat apa kita baca setelah itu kita lupa? Ada orang yang mentargetkan 1 tahun saya harus selesai baca Alkitab 1 kali. Tapi dia baca begitu banyak demi menyelesaikan program 1 tahun. Tapi setelah itu menguap semua, lupa. Buat apa? Lebih baik baca sedikit, tapi diresapi, disimpan, dan diingat. Dibaca pagi, malam hari sebelum tidur, masih ingat. Dan yang diingat itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita membaca dengan kegembiraan, bukan dengan perasaan, aduh tadi pagi belum baca. Wah, bahaya nih belum baca. Lalu baca hanya sebagai satu ritual saja. Percuma, saudara-saudara. Ada orang yang memberikan persembahan. Oke, karena harus memberikan perpuluhan, katanya kalau tidak Tuhan murka, ya berikan perpuluhan. Tapi selebihnya kalau ada tantangan untuk penggalangan dana atau apa, dia bilang, no, aku sudah berikan 1/10 kok, sudah selesai. Secara legalistik, mereka pikir sudah beres semua, tapi mereka mengangkangi berkat-berkat yang lain yang sebetulnya adalah milik Tuhan. Mereka sangat berhitungan, sangat pelit sekali. Ada orang yang sudah merasa memberi perpuluhan, lalu persembahan lain pada hari Minggu, ada kantong kolektif didatangkan, mereka tidak memberi lagi. Mereka pikir, aku sudah memberi 1/10, mengapa kau asing memberikan persembahan? Dia tidak mengerti bahwa seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Dan memang ada macam-macam persembahan. Ada perpuluhan, itu bukan persembahan. Itu adalah suatu hal yang mengingatkan kita bahwa semuanya 10/10 milik Tuhan. Maka kita ingat, begitu dapat berkat,
1/10 kita kembalikan kepada Tuhan. Mengakui seluruhnya adalah milikmu. Aku memakai malah 9/10, kembalikan cuma 1/10. Luar biasa kebaikan Tuhan. Dan kedua, ada persembahan syukur, ada persembahan karena seimbang dengan berkat Tuhan, dan macam-macam lagi. Kita rela. Ada seorang janda miskin, dia memberikan cuma 2 keping mata uang yang paling kecil. Tuhan berkata, perempuan ini memberikan jauh lebih banyak dari orang-orang kaya yang memberi lebih dulu dari dia. Mengapa? Yang lain memberikan jumlah yang besar, tapi cuma 1/sekian% dari seluruh berkat yang dia terima. Tapi perempuan janda ini memberikan cuma 2 peser, tapi 2 peser itu adalah seluruh miliknya. Nafkahnya hari itu. Kalau dia memberikan seluruhnya, hari itu dia tidak makan. Saudara lihat, perempuan janda yang miskin ini memberikan 100% dari yang ada padanya. Karena dia merasa, cuma 2 peser, aduh kecil sekali. Tuhan itu sumber berkat, begitu besar dan begitu baik kepada aku. Masa aku memberikan cuma sepeser? Dia merasa itu terlalu kecil. Dia memberikan semuanya. Hatinya itu limpah syukur dan sembah bakti kepada Tuhan. Ada orang merasa ibadah itu sebuah kewajiban. Pokoknya hari Minggu mesti kebaktian. Nah kalau sudah kebaktian, aku boleh pergi kemana saja dan boleh lakukan apa saja. Pokoknya sudah kebaktian. Ada orang suka pilih kebaktian paling pagi, pukul 6. Kalau ada kebaktian pertama pukul 6, dia datang. Mengapa? Sebab pikirannya hari itu dia mau jalan-jalan. Buat apa pergi kebaktian kalau motivasinya hanya takut karena dihukum Tuhan kalau nggak kebaktian, lalu selebihnya pikirannya adalah jalan-jalan. Ada lagi yang lain mengatakan, aku sudah kebaktian, tidak, aku nggak perlu kebaktian lagi, nggak mau kebaktian 2 kali. Saudara, jangan menjadi orang yang legalistik. Marilah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Kalau kita menyanyi 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, marilah kita nikmati itu dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ada kesempatan kebaktian, haleluya, puji Tuhan, aku masih boleh beribadah meskipun tadi pagi sudah kebaktian. Mengapa? Karena di hadirat Tuhan itu adalah suatu berkat istimewa. Ingat, saudara, ada orang mau berbakti, tapi tidak bisa berbakti. Kita boleh berbakti berapa kali saja, 1 hari Minggu, bahkan sepanjang pekan kita boleh berbakti dengan bebas. Itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan kita merasa karena sudah, pokoknya sudah cukup. No, jangan menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukan cuma hukum-hukum secara legalistik saja, legalisme agama. Lakukanlah dengan motivasi karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi semua tuntutan Taurat dan memberikan pengampunan dosa bagi kita. Yang kedua, lakukanlah karena hati kita penuh cinta kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Kita mau berbakti dan melayani dengan sukacita. Kita mau menuntut hidup saleh dan mentaati firman Tuhan bukan cuma karena takut akan hukuman, tapi karena kita rindu untuk menyenangkan hati Allah. Waktu kita menyanyi, kita mau menyanyi dengan segenap hati kita, seperti kata Rasul Paulus, bernyanyi dan bersoraklah dengan segenap hati. Ada satu lagu yang digubah, walau 1000 lidah aku punya, tidak cukup untuk memujimu Tuhan. Marilah kita punya semangat seperti itu, menyanyi dengan segenap hati kita, dengan sukacita, karena kita boleh dengan 1 lidah kita ini memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan standar yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Dia bukan membongkar Taurat, dia menggenapkannya, merampungkannya. Dan karena dia sudah merampungkannya, kita yang sudah mendapat penebusan karena dia merampungkan semua tuntutan Taurat, mempunyai tuntutan hidup yang lebih tinggi bahkan dari orang di perjanjian lama. Ada orang yang gak setuju dengan perpuluhan, saudara tahu. Mereka bilang perpuluhan itu buat perjanjian lama, orang-orang di bawah Taurat. Kita sekarang di bawah perjanjian baru, di bawah anugerah, gak perlu perpuluhan. Persembahan sukarela saja, gak usah dihitung-hitung. Orang itu tidak mengerti anugerah.
Kita harus berpikir seperti ini. Orang perjanjian lama tidak mengerti anugerah. Mereka sudah memberikan 1/10. Kita menerima anugerah, keselamatan secara cuma-cuma. Allah tidak menuntut apa-apa kepada kita. Diberikannya semua secara free kepada kita. Mestinya kita memberikan lebih sukacita, bahkan lebih dari 1/10. Ada seseorang, dulu hidupnya tidak karu-karuan. Dia foya-foya di dalam dosa. Dia melakukan banyak okultisme. Dia punya banyak jimat. Badannya itu ada belasan susuk. Dia pergi ke dukun dan sebagainya. Dia ngedrak, foya-foya. Satu hari Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada dia. Dia bertobat, saudara-saudara. Hidupnya dibaharui. Lalu dia bilang apa? Dulu hidupku dan seluruh milikku untuk iblis, untuk setan, untuk foya-foya dan untuk dosa. Sekarang bukan cuma 1/10 yang aku berikan, tapi seluruh hidupku, seluruh milikku untuk Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Mobilnya dia relakan untuk pelayanan. Ada orang mau minta dijemput dia, tidak peduli siapa, mau diantar, dia lakukan semuanya itu dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus dia. Dia tidak hitung-hitung 1/10 atau berapa. Semuanya bagi Tuhan. Kalau Tuhan memberi dia kesempatan melayani, dia lakukan dengan sukacita. Saudara, seorang Kristen harus punya semangat seperti itu. Jangan pikir firman Tuhan bilang apa ya untuk ini harus bagaimana ya. Cuma sebatas itu saja. Kita bahkan melakukannya ekstra. Jadi, saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan ini dalam hal yang lebih praktis. Misalnya, dia berkata, jikalau orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia berapa mil? 2 mil. 2 mil. Ada hukum extra mile. Sekarang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari orang pakai kata istilah extra mile. Sebetulnya itu dari ajaran Tuhan Yesus. Berikanlah dengan ekstra, lebih daripada yang dituntut. Jangan secara legalisme saja. Karena kita sudah tebus Tuhan, kita melakukannya dengan tuntutan yang lebih tinggi daripada yang dituntut bahkan oleh orang. Ingat saudara, orang Kristen hidup punya standar lebih tinggi dari siapapun juga. Setelah kita mengenal Kristus yang sudah menggenapkan tuntutan Taurat untuk kita. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin.